Saya terakhir Om, saya tanya. Ya di PFAM ini kan memang masih banyak teman-teman yang ikut salon foto, dan Om juga jadi salah satu juri dari salon foto. Nah, saya mau tanya, kenapa di salon foto pun juga masih ada kategori cetak foto, padahal kan sekarang zaman digital, dan apa yang dinilai gitu loh maksudnya dengan cetak foto ini? Ini mungkin kembali saya juga kurang begitu tahu, tapi kembali apa yang dulu dari salon foto itu keluar untuk apa? Untuk kurasi, atau sebetulnya di dalam salon foto itu sebetulnya bukan lomba, tapi kurasi layak pamer apa enggak, Ya, bukan lomba. dalam salon foto itu sebetulnya kurasi layak pamer enggak, maksudnya dan umpama layak pamer dia akan dihargai mendal. Oke. Jadi konsepnya itu konsep awalnya adalah itu. Iya. Bukan lomba foto. Bukan lomba foto. Pameran foto. Kurasi ya. Kurasi. Pameran foto. Foto ini layak pamer enggak? Oke. Nah, kalau umpama sudah ada satu kategori bahwa sebetulnya adalah kurasi foto, ya foto-foto yang layak seperti umpama cetak. Dulu kan nggak ada, maksudnya nggak ada kategori lain selain cetak warna, cetak hitam putih. Nah, ini dikondisikan setelah adanya digital, itu kan slide kan nggak ada. Slide akan berganti soft copy. Oke. Nah, di sini mereka mempertahankan cetak ini sebagai ajang kurasi foto. Kalau kita semua tampilkan dengan digital, maksudnya dengan layar file gitu, ya percuma. Untuk menghargai cetak foto maupun hitam putih, kita bisa menikmati, maksudnya itu setelah akan beda ya kalau kita melihat foto dengan mata telanjang dengan beda dengan file yang disorot. Oke. Biasanya itu detail-detail yang sebetulnya mereka ingin lihatkan itu kita nggak bisa, karena jarak antara file dengan jarak pandangnya kan juga jauh. Oke. Nah, terus yang dinilai apanya nih pada saat kurasi, atau pada saat penilaian, atau pada saat menentukan mana yang layak untuk ditampilkan, itu yang dinilai itu apanya dari cetakan foto? Gini, di dalam lomba kurasi atau lomba foto salon foto itu kan jurinya kan ada 3 atau 5 biasanya. Andai kata umpama saya melihat foto ini bagus, penilaiannya saya umpama kesukaran kita ngambil foto itu kita nilai berapa? Oke. Komposisinya baik enggak? Kita nilai berapa? Terus idenya bisa masuk enggak? Cetak warnanya bagus enggak? Kalau semuanya itu bisa terangkum dalam satu foto, ya mau nggak mau kan kita harus ini layak enggak untuk jadi mendal. Nah, biasanya kita memberi angka 1 sampai 10 ya, kira-kira oh ini layak untuk saya pertahankan menjadi mendal. Nah, saya kasih 9. Tapi juri lain belum tentu. Oke. Nah, foto itu bisa jatuh, bahkan hilang dari apa yang menjadi idaman kita. Karena apa? Karena beda orang, beda prinsip. Nah, kita nggak bisa. Cuman penilaiannya yaitu tadi, kita satu komposisi, kesukaran, ide, itu masuk enggak dalam pengambilan cetak warnanya, maksudnya cetak untuk cetak itu matang enggak. Kalau semuanya sudah sesuai dengan apa yang kita mau, ya kita beri nilai yang tinggi.
Tapi kalau tidak sesuai apa yang kita mau ya buang aja, maksudnya gitu. Kalau saya perhatikan tadi kayaknya kriteria penilaiannya lebih ke arah teknis foto semuanya ya. Nggak ada, tadi kok sepertinya saya tidak mendengar konten, misalnya konten apakah foto ini punya konten yang dalam atau konten yang bagus atau bagaimana. Itu sepertinya penilaian di salon foto lebih ke arah teknis ya, komposisi, lighting, cetakannya bagus atau tidak, seperti itu. Gini, dalam memandang suatu foto, Mas Hendro bisa lihat foto ini bagus enggak? Itu adalah satu konten yang dimana bagus, itu berarti kan sudah mewakili apa yang menjadi satu catatan yang lebih mendalam. Karena apa? Karena biasanya ekspresi ataupun foto yang menjadi suatu penilaian yang dimana tadi kesukaran untuk mengambil umpama waktunya kita wah ini momen ini bagus kasarannya seperti itu, kita nunggu gitu waktu jebret orang lewat kita nggak bisa ngomong. Jadi kalau gitu yang menang yang pinter nyari momen dong, atau yang istilahnya fotonya nggak ada kembarannya, ini cuma satu-satunya nih, nggak ada yang pernah bikin gitu misalnya begitu. Ya nggak juga, karena dari foto tahun 73 sampai sekitar 90-an rata-rata foto-foto terakhir yang orang lagi hias sebelum pentas atau apa itu yang menang terus, nggak bisa kita nganu. Karena apa? Perubahan zaman, maksudnya yang menentukan juri untuk satu foto itu yang kurasi umpama ada 5 atau 3, yang menentukan mereka berdua. Karena umpama Anda mempertahankan foto ini, maksudnya foto ini bagus, tahu-tahu juri yang lain umpama kayak Mas Hendro nggak suka, buang aja, nggak bisa. Kita nggak akan tahu, kecuali kalau sudah kurasinya tuh kelihatan. Oh ini yang menjadi satu harapan kita. Tapi begitu nanti sampai di puncak belum tentu. Sampai di puncak itu jadi penentuan. Artinya untuk mendapatkan medal, penentuan medal itu kadang-kadang bisa tergeser. Nanti padahal kan kalau dibilang salon foto itu bukan lomba foto kan? Bukan sebenarnya bukan lomba foto. Tapi sebenarnya dengan pemberian medal atau penghargaan itu tuh apakah nggak menunjukkan seperti sebuah persaingan di mana wah kalau nggak dapat emas ya tandanya ya fotomu ya biasa aja gitu, bisa aja. Iya, karena gini, selama ini loh, ada satu pengalaman saya di Jakarta. Saya melihat satu foto itu bagus sekali. Karena apa? Top moment, maksudnya dia bisa mendapatkan satu momen yang puncak sekali. Umpama kayak dia lagi main skating, dia posisinya tuh loncat jauh, ekspresinya bagus, dia nganu. Saya lihat itu, wah ini layak dapat medal. Saya kasih 10. Yang lain yang juri biasa. Kalau ini momen kamu wis biasa. Akhirnya apa? Dia cuma mendapat penghargaan atau perak. Padahal yang good medal itu saya beri nilai yang maksudnya ya cuma dapat penghargaan aja. Nyatanya naik jadi good. Kita nggak bisa ngomong karena ya setiap orang yaitu dari pandangan mamanya Mas Hendro, wah ini foto ini apa yang dari film apa asli, kita nggak nganu, kita nggak mau main digital, ya kita nggak bisa ngomong.
Jadi kembali kalau kita mau salon fotonya itu emang jadi penilaian emang tidak ada aturan baku atau standar baku gitu ya. Karena memang kembali lagi ke selera juri juga. Iya. Gitu lah. Oke. Itu kan kita baru ngomong tadi cetak untuk salon foto. Mungkin nanti kita juga bisa ngomong cetakan foto di komunitas atau kelompok yang lain gitu loh. Mungkin akan berbeda lagi ya gitu loh, maksudnya standar atau itunya. Oke, gitu dulu Om. Terima kasih sudah ngobrol-ngobrol sama kita. Sebentar, kayaknya ada yang mau tanya enggak dari teman-teman? Yuk, silakan. Ya, ada pertanyaan bagaimana teman-teman? Mungkin ada tanya juga. Oke. Mungkin buat komputer bisa, juga buat foto bisa. Kan sekarang mulai era terutama anak muda ya, itu banyak yang mulai main analog lagi nih. Oke. Mungkin beralih ke kamera analog. Nah mungkin bisa dikasih tipsnya dong. Kalau mau nyetak atau mau scan analog yang perlu diperhatikan apa sih? Ya gitu aja sih. Oke, kita langsung jawab aja ya Pak Sungkono. Oke, terima kasih sama Mas Hadi. Begini Mas Hadi ya, sebetulnya banyak sekali anak-anak muda yang ingin analog. Tapi sebetulnya harus tahu analog itu bagaimana. Maksudnya gini loh, dalam pemotretan Anda sudah benar, tapi kalau cucinya nggak benar, walaupun mau di-scan bagaimana, hasilnya juga tidak akan bagus. Karena harus ada satu pengetahuan. Karena gini loh, motret sudah benar. Maksudnya dengan diafragma maupun jadinya baik. Tapi kalau dulu waktu saya masih analog, saya biasanya motret satu objek itu bisa sampai 5 sampai 6 frame. Itu saya kurangin dan saya tambahin. Umpama dengan diafragma 56 dan kecepatan 60 itu saya turunkan jadi diafragma 4 dan 2,8. Sedangkan yang lain saya naikin jadi hasilnya 6 atau 7,3 dan 8. Nah di situ nanti pada waktu cuci foto cuci film yang benar sudah benar, nanti akan terdapat perbandingan 5 foto yang berbeda. Itu kenapa kok seperti itu? Kita untuk mencari detail yang kurang. Kalau umpama kita turunin sampai 2,8, detail yang harusnya keluar itu nanti keluar. Tapi kalau yang 8, yang sebaliknya, kalau yang 8 detailnya mesti kelihatan. Tapi kalau yang 2,8 detailnya hilang. Nah, dalam hal itu untuk cetak menjadi bagus, seperti tadi kita harus tahu kertas yang bagaimana, karena di hitam putih itu kertas ada yang kertas normal, ada yang kertas soft, dan ada yang kertas hard. Nah, untuk memotret dengan benar itu ada satu mungkin kita bikin satu diskusi dan pengetahuan mengenai hitam putih atau motret analog itu mungkin bisa saya berikan. Dan nanti kalau sudah tahu maksudnya begini lah, untuk motret maupun cetak itu dengan kertas normal sudah jadi bagus. Oke. Masuk. Jadi memang perlu diperhatikan tetap bagaimana pada saat kita motret pertama kali itu paling penting, ya kan ya. Setelah itu juga kita harus cuci secara benar gitu loh. Entah lagi mencucinya sendiri secara benar atau kita ke lab yang benar-benar profesional, yang benar-benar bisa istilahnya jangan sampai apa yang sudah kita foto jadi rusak cuman karena salah masuk lab atau salah mencucinya. Paling tidak ada satu pengetahuan
yang diberikan pada orang yang tahu benar. Maksudnya itu, oh kenapa underexposure itu seperti ini, overexposure itu seperti ini, kalau normal. Nah, posisinya nanti cetaknya dengan kertas sembarang pasti keluarnya baik. Oke. Itu kan kalau kita ngomong langsung endingnya sudah kecetak. Kalau misalnya tadi kan ada pertanyaannya kalau scan gitu loh. Kalau setelah kita scan kan nanti sudah jadi file digital. Nah setelah itu kan sebenarnya apakah masih bisa di otak-atik lah istilahnya, masih bisa diediting sedikit gitu? Bisa, karena dengan umpama kita memotret dengan 5 yang berbeda, itu nanti walaupun di scan, kita mau detail itu yang kita kendaki keluar tuh ada di nomor berapa. Oke. Maksudnya semua pada saat kita scan itu nanti akan berbeda. Ketajaman, terus warna detail itu akan berbeda. Nah, motretnya momen. Kalau motretnya momen, ya paling tidak kita bracket gitu. Tetap ada bracketing exposure tadi. Iya. Oke. Nah selanjutnya Saya mau tanya untuk masalah format digital. Jadi kalau format digital itu kan ada kita main pixel ya. Jadi kadang kalau kemarin itu teman-teman ngirim ada dengan file digital itu kan kecil menurut saya. Jadi gimana tipsnya agar katakanlah saya permintaan kami untuk mencetak 12R atau mungkin 12R jumbo itu bisa sesuai seperti itu. Ya. Nah, ini ya. Sebetulnya di dalam kita memotretkan pixel yang kita butuhkan kan yang paling besar, long. Maksudnya itu. Kalau untuk lomba biasanya kan memang disesuaikan dengan kemampuan reservernya mereka untuk tampil di layar. Kalau kita cetak, ya kita harus pakai resolusi paling besar. Sudah itu otomatis foto-fotonya ada semua warnanya. Yang selama ini saya lakukan ya, kalau saya mau cetak ya file yang paling besar. Oke, mungkin saya bisa kasih sedikit tambahan. Kalau untuk kita mencetak, memang itu betul tadi kayak kata Pak Sukono, sebisa mungkin kita kasih file yang terbesar. Jadi memang kadang kendalanya adalah kalau misalnya dikirim itu kan pasti ada kendala itu kan ya. Kalau pasti downloadnya juga pasti ada. Tapi kalau kita memang benar-benar mau ngomong kualitas, standarnya adalah seperti itu. Kita juga harus tahu di file. Memang kita dari awal misalnya kita motret menggunakan file RAW. Ada istilah RAW, ada JPEG, ya kan. RAW adalah file yang paling mentah. Memang sangat besar sekali. Setelah kita editing, alangkah baiknya kita save juga jangan nanggung, save juga yang paling besar gitu loh. Save yang paling besar supaya apa? Prinsipnya adalah kita punya file besar lebih aman daripada kita punya file kecil. File besar bisa dikecilin, file besar nggak bisa dibesar, file kecil nggak bisa dibesarin, ya kan? Nah, jadi prinsipnya adalah itu dulu, ya kan? Nah, terus kalau cetak biasanya saya juga akan menyesuaikan dengan misalnya kita ukuran berapa? 20 30, 30 40, 40 60 atau bahkan 60 80, ya kan? Nah, file memang kalau zaman dahulu waktu digital pertama awal-awal memang file itu maksimal paling ya sebenarnya standarnya dari mereka itu paling berapa ya? Mungkin Pastor kita juga bisa tahu. Mungkin sekitar paling cetak cuma 10 R saja lah, 20 30 gitu loh. Nah, tapi kalau kamera-kamera sekarang memang bisa besar sekali, apalagi istilahnya sensor sudah semakin besar,
pasti dimensi yang dihasilkan nanti juga akan semakin besar. Gitu. Saya pernah dulu kalau dikasih tahu standar resolusinya itu adalah 300 dpi. Makanya lebih aman teman-teman kalau mau save standarnya harus 300 dpi karena itu standar untuk cetak. Memang kalau kayak Canon, kalau Canon dia keluarnya 72 dpi, tapi dimensinya dia besar. Kalau kita convert jadi 300 dpi, dia memang dimensinya jadi mengecil, tapi itu sudah standar aman. Gitu loh. Bedanya kalau kita mau cetak untuk billboard tidak 300 dpi, 72 dpi. Jadi kalau kita untuk cetak foto pameran seperti ini, itu 300 dpi itu menurut saya sih itu pakem utamanya sih. Nah selanjutnya kalau bisa ya filenya kalau cetak 16R, 3040, 3045 ya kalau bisa ya filenya seukuran itu gitu. Walaupun memang kadang ada toleransi, misalnya oke, aku cuma punya file foto yang ukurannya waktu itu cuma sekian, kalau secara dimensi cuma 20-30 ya bisa cetak ke 30-40, tapi pasti ada kompensasinya gitu loh, entah detailnya hilang atau bagaimana gitu loh. Jadi kalau kita ngomongin cetakan ya resolusi yang paling besar. Kalau memang kita mau benar-benar menikmati cetakan yang benar-benar maksimal gitu. Mungkin itu dulu, kita lanjut lagi di acara-acara PFK selanjutnya. Mungkin bisa saya tambahkan satu lagi ya, mengenai cetak foto ya untuk digital. Selama ini yang saya alami biasanya PFAM itu kalau ada salon foto itu gabungan, karena saya sama Pak Eri mau cetak di kasarannya mau dicetak di fotoku sesuai dengan apa yang saya tadi bicarakan dengan Mas Ido mengenai test print. Biasanya saya sama Pak Eri ke sana karena sudah kenal, itu file yang selama ini yang sudah teman-teman kumpulkan paling enggak cetak 3R dulu. Oh, ini sudah sesuai dengan apa yang harus nanti jadi. Nah ini biasanya kumpulin sama Pak Eri, terus nanti cetaknya bareng-bareng. Nah itu biasanya Pak Eri maupun ngajak Pak Is itu kalau dulu saya itu sering nunggu yaitu touch printnya. Kalau tidak sesuai dengan touch print ya kita bisa ngomong, tolong kalau bisa jangan sampai lari warna. Hal-hal semacam itu maksudnya mungkin bisa dilakukan. Mungkin kalau umpama kayak di Semarang itu sebetulnya juga ada di foto-foto, mungkin kalau kita kenal sudah biasa itu bisa dengan operatornya kita minta test printnya seperti apa. Kalau nggak sesuai ya udah kita nggak cetak ya nggak apa-apa. Itu aja jawabannya. Oke, terima kasih teman-teman. Terima kasih Pak Sukono. Nanti kita lanjut ke obrolan foto selanjutnya.